Pengedar narkoba berinisial FE ini tak berkutik setelah ditangkap polisi dan membongkar sendiri barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di sebuah mesin cuci di dalam rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Setelah digeledah, terdapat 21 plastik klip berisi sabu dengan berat total bruto 607 gram serta ekstasi 3,94 gram, termasuk 2 unit timbangan digital. Pria berusia 34 tahun ini ternyata berprofesi sebagai tenaga honorer di Bangka Belitung dan kuat dugaan terlibat jaringan pengedar narkoba di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Penangkapan pelaku berdasarkan informasi masyarakat yang resah akan aktivitas pelaku yang kerap bikin lingkungan tidak nyaman. Kita mengamankan salah satu penyalahguna narkoba, yaitu inisial FP, menggunakan atau mengedarkan narkoba sebanyak sabu sebanyak 606 gram dan ekstasi sebanyak 3,47 gram. Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami, dia selaku bandar pengedar. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Masih telah berulang kali diberikan peringatan, aktivitas penambangan timah ilegal di Kecamatan Mentok masih terus berlangsung. Akibatnya 4 orang pemilik ponton berinisial MI, HT, HN, dan SD kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. 4 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat dalam aktivitas tambang timah ilegal di wilayah tersebut. Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan 6 unit ponton ISA produksi atau PIP jenis selam, serta sejumlah timah hasil tambang yang ditemukan di dalam karung, baskom, dan jerigen. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bangka Barat, Ibda Ragil Dimas, mengatakan penindakan dilakukan bersama personil Satpol Airut karena para penambang masih beroperasi meski sudah berulang kali diberikan peringatan. Terima kasih. Untuk terkait masalah kasus pertambangan di seputaran pantai Tembelok Keranggan, nah itu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan penertiban yang mana kita mengamankan beberapa ponton dengan beserta para orang-orang yang bekerja. Nah, kemudian dari hasil kita laksanakan kegiatan tersebut, akhirnya kita mendapati beberapa ponton dan orang-orang yang bekerja itu. Terus kita berangkat ke sana gabungan dengan Polair juga. Nah, kita memang gabungan dari Polres ini untuk melaksanakan penertiban di daerah situ. Nah, seperti itu. Dari proses pemeriksaan saksi dan lain sebagainya, ada berapa tersangka ditetapkan di tersebut? Untuk saat ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, yang mana mereka berperan sebagai pemilik ponton yang kebetulan ada di situ juga. Seperti itu. Kemudian izin melaporkan telah diamankan. Sebelumnya, tim gabungan Satpol Airut dan Satreskrim Polres Bangka Barat menertibkan aktivitas tambang ilegal di perairan Tembelok dan Keranggan pada Kamis 7 Mei 2026. Dibawa ke Mako Satpol Airut Polres Bangka Barat. Dalam operasi tersebut, sebanyak 19 orang yang terdiri dari pekerja tambang dan pemilik ponton turut diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Omar Kisma, iNews melaporkan.
Kasus penyeludupan pupuk bersubsidi yang berhasil digagalkan petugas pada awal April 2026 lalu hingga Rabu 13 Mei 2026 masih dalam proses penyelidikan dan belum dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Petugas Satreskrim Polres Bangka Barat saat ini masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak serta melengkapi alat bukti untuk memperkuat proses hukum dalam perkara tersebut. Selain itu, petugas juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui ada tindakan lain pihak yang terlibat dalam penyelundupan 10 ton pupuk bersubsidi tersebut. Saat ini, tersangka berinisial YN yang merupakan sopir truk pengangkut pupuk bersama barang bukti 10 ton pupuk bersubsidi masih diamankan di Mapolres Bangka Barat. Untuk sekarang, untuk yang terkait penanganan kasus pupuk subsidi itu sekarang sedang proses penyidikan. Dan terkait masalah hasil sidik kita itu sudah kita kumpulkan dari beberapa keterangan-keterangan seperti keterangan dari PT PI, PT Pusri, dan juga dari Dinas Pertanian. Itu sudah kita kumpulkan semuanya. Paling nanti terkait kelengkapan-kelengkapan yang lain akan kita follow up lebih lanjut seperti itu. Mungkin untuk mengarah ke tersangka lain sudah. Untuk hasil sementara kita baru di tersangka yang sudah kita tahan ya, misalnya kita tahan. Karena kita juga kita mulai mencoba untuk mendalami lagi terkait hal itu. Diketahui pupuk bersubsidi tersebut dibawa dari Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan dan berencana akan dikirim ke Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pupuk subsidi diamankan petugas karena diduga akan diperjualbelikan di luar rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Dari Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Mentok berhasil meringkus komplotan pencuri yang beraksi di wilayah hukum Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada Selasa malam. Sebanyak 4 orang laki-laki berinisial ZF, MAR, RA, dan DA, serta 1 orang perempuan berinisial PA yang diduga sebagai penadah barang hasil curian berhasil diamankan petugas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polsek Mentok Ibtu Rusdi Yunial mengungkapkan bahwa kawanan tersebut sudah berulang kali melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Kabupaten Bangka Barat. Terakhir, para pelaku melakukan pencurian di salah satu rumah kontrakan yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan para tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu serta bermain judi online. Baik, dapat kami sampaikan hasil curian itu berupa uang kurang lebih 6 juta rupiah. Itu digunakan mereka untuk membeli sabu dan kemudian ada juga yang digunakan untuk bermain judi online. Jadi sisa dari uang mereka ada sekitar 150.000 yang masih tersisa dan kami amankan. Biasanya ini para tersangka dan pelaku di mana? Saat ini para pelaku sudah kami serahkan dan kami limpahkan ke penyidik Satreskrim Polres Bangka Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, 4 orang tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan atau jurat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sedangkan 1 orang lainnya dikenakan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus hanta. Langkah ini dilakukan menyusul adanya temuan kasus pada kapal pesiar MF Hondus. Pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit yang mengarah pada gejala virus hanta. Gejala virus hanta umumnya mirip dengan gangguan pernafasan bagian atas, diantaranya demam, sakit kepala, lemas, sesak nafas, batuk, hingga kondisi tubuh yang tampak menguning. Penularan virus hanta umumnya terjadi dari tikus ke manusia. Penularan dapat terjadi mulai gigitan, air liur, urin, serta kotoran tikus yang mencemari makanan mentah maupun makanan siap konsumsi. Tingkat kematian akibat virus hanta tergolong cukup tinggi. Karena itu, penderita membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat untuk mencegah kondisi semakin parah. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan edaran dari Kemenkes ya terkait virus hanta ini. Jadi kita diminta untuk mewaspadai, sehingga kita menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit dan puskesmas untuk waspada hanta ya, dengan memantau jenis-jenis penyakit yang terkait dengan pneumonia seperti itu. Kemudian ada beberapa gangguan-gangguan ISPA. Nah, kita lihat apakah ada peningkatan kasus. Untuk fasilitas, kita menyiapkan fasilitas itu di rumah sakit ya. Jadi sama penanggulangannya sama seperti COVID dahulu kala. Jadi rumah sakit harus menyiapkan fasilitas itu dan standby menghadapi hal-hal yang terburuk sekalipun. Hingga saat ini kasus virus hanta belum ditemukan di wilayah Bangka Selatan. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan penyakit tersebut. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov akan segera digelar pada bulan November mendatang. Kabupaten Bangka Tengah dipastikan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan dengan menyiapkan sejumlah venue untuk mendukung suksesnya ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi ini. Sebanyak 3 venue disiapkan sebagai lokasi pertandingan untuk 3 cabang olahraga. Di antaranya Stadion Koba yang akan digunakan sebagai area pertandingan atlet. Kemudian lokasi Panjat Tebing yang berada di Desa Terentang. Serta Gor Bangka Tengah yang akan dijadikan arena pertandingan sepak bola. Bupati Bangka Tengah Gavi Rahman menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan pertandingan sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati bersama. Teman-teman panitia Porprov itu menyampaikan bahwa akan ada 3 venue yang akan dilaksanakan kegiatannya di Bangka Tengah. Jadi mereka minta izin sekaligus minta dukungan pelaksanaan itu. Dan itu terdiri dari Panjat Tebing yang di Terentang kita punya, kemudian takraw di Gor kita punya, kemudian atletik kita punya di stadion. Jadi 3 tempat ini yang akan dilaksanakan oleh panitia Porprov, minta izin dan sekaligus minta dukungan kita untuk fasilitas pelaksanaan itu. Dan kita menyanggupi ya siap dilaksanakan dengan dukungan-dukungan yang kami sanggup, artinya yang sudah disepakati. Diharapkan keikutan Bangka Tengah sebagai tuan rumah ini tidak hanya mensukseskan ajang olahraga, tetapi juga mampu mendorong peningkatan ekonomi dan promosi daerah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.
Dalam upaya mendukung pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Bangka Selatan agar terus dikembangkan dan semakin sejahtera, Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Vita Dewi menghadirkan Tabule Corner sebagai pusat penjualan produk dan oleh-oleh khas daerah. Kehadiran Tabule Corner tidak hanya menjadi tempat pemasaran produk lokal, namun juga memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM, terutama dalam pembuatan desain dan label produk agar memiliki kemasan yang lebih menarik, modern, mudah dikenal oleh masyarakat luas. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mendorong kemajuan dan daya saing pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui Tabule Corner, pemerintah daerah menargetkan terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha rumahan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Hari ini Bunda juga menginisiasi ada satu tempat namanya Tobuali Oleh-oleh, dan di sini sebagai wadah untuk para pelaku UMKM, ini support pemerintah daerah juga. Bagaimana hari ini kita merangkul seluruh pelaku UMKM untuk memberikan semangat dan motivasi mereka. Jadi sebuah corner kita bangun wadah untuk pelaku UMKM ini memberikan motivasi semangat mereka, bagaimana yang harapan ke depan banyak akses pemasarannya lebih kami bantu sehingga mereka juga bersemangat untuk berproduksi. Dan kedepannya kami selaku pemerintah daerah menginginkan bahwa pelaku UMKM di Bangka Selatan ini memiliki motivasi, semangat untuk maju dan berkarya. Dengan dibangunnya pusat penyediaan oleh-oleh ini, diharapkan produk UMKM Bangka Selatan memiliki ruang pemasaran yang lebih besar, sehingga dapat dijangkau masyarakat maupun wisatawan yang datang berkunjung ke Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas produksi makanan khas di Desa Kurau, Bangka Tengah mulai menggeliat. Seperti yang dilakukan Andreas, satu di antara pelaku UMKM di Desa Kurau, yang mulai meningkatkan produksi berbagai olahan berbahan dasar ikan, mulai dari getas, ampiang, hingga aneka kerupuk khas yang menjadi hidangan favorit masyarakat saat Lebaran. Menekuni usaha sejak tahun 2014, produk makanan ringan khas daerah dengan merek Bahek Ewaki kini tak hanya menjadi konsumsi masyarakat lokal, namun juga digemari sebagai oleh-oleh khas Bangka Belitung oleh para wisatawan. Untuk memenuhi permintaan saat momen Idul Adha, Andreas menyebutkan pihaknya melakukan produksi setiap hari. Dalam sehari, total produksi olahan ikan bisa mencapai ratusan kilogram. Tak hanya dipasarkan di Bangka Belitung, aneka produk seperti getas dan ampiang juga telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jambi, Palembang, hingga Jakarta. Pengolahan hasil perikanan yang berbentuk getas ini dimulai di tahun 2014-an. Produksi tiap hari biasanya. Sampai stok habis itu sih biasanya. Hari bisa seminggu sekali lah. Ini melihat stok yang di toko ataupun ada pesanan yang memang banyak. Nah, kalau lokal kan ada di kota Pangkal Pinang, kayak di Mentok ataupun daerah Bangka Selatan. Paling kalau untuk di luar sendiri, di luar provinsi Bangka Belitung itu ada dari Palembang, dari Jambi. Tapi dia mesennya kalau dari Jambi itu memang banyak pas Lebaran itu mau kemarin tahun ini aja mau sampai 300-an kilo. Momentum Idul Adha diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Kurau. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Kota Koba sebagai pusat pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, berbagai persiapan mulai dilakukan, termasuk menyiapkan kafilah yang akan mewakili Bangka Tengah dalam ajang tersebut. Ketua LPTQ Bangka Tengah yang baru dilantik, Abdullah Adari, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan prestasi terbaik, termasuk meraih juara umum pada MTQ Provinsi Babel 2026. Menurut Abdullah Adari, venue utama MTQ akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Bangka Tengah di Kota Koba. Sementara itu, sejumlah venue penunjang lainnya akan digelar di kawasan komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi tersebut dinilai strategis dan dianggap mampu menunjang kelancaran pelaksanaan MTQ karena sebelumnya sukses digunakan untuk menggelar kegiatan serupa. Selain menyiapkan venue, LPTQ Bangka Tengah juga terus berkoordinasi dengan para pelatih untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para kafilah. Langkah ini dilakukan agar kemampuan para peserta semakin meningkat dan mampu memberikan hasil terbaik bagi Bangka Tengah di ajang MTQ tingkat provinsi. Saya terpilih menjadi Ketua LPTQ Kabupaten Bangka Tengah dan persiapan yang akan kita laksanakan menjelang pelaksanaan MTQH tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah sudah kita siapkan sampai dengan hari ini. Lokasi kita menetapkan Kota Koba sebagai arena utama, nanti akan berpusat di halaman kantor Bupati Bangka Tengah dan arena-arena atau venue-venue yang ada di seputaran komplek kantor Bupati Bangka Tengah. Yang meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, beliau termasuk untuk lebih meningkatkan prestasi para peserta MTQ Bangka Tengah, minimal kita mendapatkan juara umum pada MTQ tahun ini. Ya, dalam waktu dekat, hari ini kita mulai koordinasi dengan para pelatih, sekaligus kita akan memanggil para peserta untuk kita bina dan kita latih sebagai peserta MTQH nanti di bulan 10 atau bulan 11 tahun 2026. MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober atau November 2026 mendatang diharapkan dapat berjalan sukses serta menjadi sarana syiar agama bagi masyarakat. Dari Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan hasil timahnya. Daerah ini juga memiliki kekayaan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya lempah kuning iga sapi pucuk kedondong khas Bangka. Kuliner tradisional ini sudah lama menjadi favorit masyarakat lokal. Perpaduan rasa asam segar dari pucuk kedondong dengan kuah kuning rempah dan pedas yang pas menjadikan hidangan ini selalu dirindukan penikmatnya. Aroma rempah yang kuat ditambah tekstur iga sapi yang empuk membuat lempah kuning ini sangat cocok dinikmati saat santap siang maupun makan malam bersama keluarga dan sahabat. Rasanya tuh enak banget, terus dagingnya tuh lembut ya, nggak keras nggak awet gitu, dan rempahnya tuh pas banget di lidah aku sebagai cinta kuliner tentunya. Ini baru pertama kali atau kedua kali? Kalau untuk lempah kuning iga ini baru pertama kali. Rasanya tuh asem pedes, bumbunya tuh berasa lekoh banget gitu. Jadi rasanya tuh bener-bener balance sama di mulut gitu. Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best. Untuk tekstur dagingnya seperti apa? Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alot sama sekali. Langsung pecah di mulut jadinya. Untuk membuat hidangan ini disiapkan iga sapi segar,
kunyit cabai rawit, asam jawa, terasi, garam, penyedap rasa, serta pucuk kedondong muda yang menjadi ciri khasnya. Seluruh bumbu kemudian dihaluskan hingga tercampur sempurna. Setelah itu, bumbu dimasak bersama air hingga mendidih. Setelah dimasak beberapa menit, lempa kuning iga sapi pucuk kedondong pun siap disajikan. Hidangan ini akan semakin nikmat jika disantap bersama lalapan dan sambal terasi khas Bangka. Lempa kuning ini tidak hanya ikan, iga sapi pun bisa. Cuman iga sapi ditambah dengan pucuk kedondong. Resep lempa kuning ini kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang. Kalau bumbu sama kayak lempa bumbu sama kayak lempa kuning ikan. Bagi pecinta kuliner Nusantara, menu yang satu ini bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke kota Pangkal Pinang. Pemirsa juga bisa menikmati menu ini di warung Lempa Kuning Muara Bang Obi dan Yukria yang buka dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Alamatnya di kawasan Pelabuhan Acun Ketapang Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.